Pemirsa, kebakaran melanda pabrik sepeda listrik di kawasan industri Terboyo, Semarang. Api yang muncul sejak Kamis sore terus membesar hingga tengah malam. Sementara pemirsa di Bandung, Jawa Barat, 2 orang terluka akibat ledakan tabung gas. Pabrik sepeda listrik PT Roda Pasifik Mandiri di kawasan industri Terboyo, Semarang terbakar sejak Kamis sore. Api yang muncul dari belakang pabrik ini dengan cepat membesar dan meludeskan hampir seluruh bangunan seluas 1 hektar ini. Angin yang cukup kencang dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Bahkan hingga Kamis tengah malam api masih membara. Petugas dan 15 unit pemadam kebakaran berupaya menjinakkan api agar tidak meluas ke bagian lain. Berarti dari belakang ini? Dari belakang sampai kiri. Ini ruangan apa nih? Ruang apa? Ini kan juga tempat dan juga tempat perakitan sepeda listrik maupun motor listrik. Di situ juga terdapat aki-aki untuk kendaraan baterai listrik untuk sepeda listrik maupun motor listrik. Sementara di Jalan Cimindi, Kota Bandung, sebuah toko servis kompor hancur akibat ledakan yang diduga dipicu oleh kebocoran gas Kamis pagi. Seorang pria keluar dari toko dengan kondisi terluka dan langsung dievakuasi petugas dengan ambulans. Selain melukai 2 penghuni rumah, ledakan ini juga menyebabkan 2 rumah lain terdampak dan rusak. Dari Semarang dan Bandung, tim Anj. Sebuah minibus terekam CCTV melaju kencang dari arah Kapuk Muara menuju Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Tiba-tiba mobil yang dikendarai pelajar SMP ini oleng hingga terguling ke aliran kali di tengah jalan. Beruntung pengemudi tidak mengalami luka dan bisa dikeluarkan dari mobil yang posisinya miring di aliran kali. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan ini. Sementara selama proses evakuasi, Jalan Raya Mandara Permai Penjaringan, Jakarta Utara macet panjang. Kasus kecelakaan ini pun sudah ditangani unit Laka Lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi seorang pria dengan santai mencuri HP milik pegawai warung makan 24 jam di Kukusan Beji, Depok. Pencurian terjadi saat kondisi warung tengah sepi pengunjung. Sementara korban kelelahan usai bertugas shift malam. Korban baru menyadari HP-nya hilang saat terbangun. Setelah memeriksa rekaman CCTV, terlihat pelaku mengambil HP-nya persis di tempat ia tertidur. Selain pegawai rumah makan, pencurian HP juga terjadi di warung kopi sebelahnya. Korban sudah melapor ke polisi dan berharap pelaku cepat tertangkap agar tidak ada perasaan was-was. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Aboy, kebakaran di belakang apartemen Medit persis nih. Api dengan cepat melalap 3 rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Ketentraman Taman Sari, Jakarta Barat. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar di tengah permukiman padat. Diduga kebakaran akibat ledakan kompor dari salah satu rumah warga. Akses jalan yang sempit dan kurangnya sumber air sempat menjadi kendala bagi petugas saat berusaha melokalisir api. Api baru bisa dipadamkan setelah 16 unit mobil pemadam dari Sudin Gulkarmat Jakbar dikerahkan ke lokasi. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, tergiur tawaran paket sembako murah. Ratusan emak-emak kena tipu hingga 2 miliar rupiah di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, seorang pencuri pakaian dalam wanita tertangkap basah. Ya Allah. Ibu berapa, Bu? 3.250.000. Ya Allah, Ibu. Sejumlah emak-emak meluapkan kekecewaannya melalui media sosial hingga viral usai tersadar tertipu oleh seorang wanita berinisial R. Masing-masing korban mengutarakan kerugian yang dideritanya hingga jutaan rupiah. Seluruh korban yang kena tipu ini merupakan warga Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Modus penipuan pelaku dengan menawarkan sembako murah seharga Rp10.000 serta bonus berupa sepeda motor dan mobil. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku sempat menyalurkan paket sembako pada gelombang pertama. Namun saat gelombang kedua dan ketiga uang sudah disetorkan, para koordinator paket sembako tak kunjung datang. Warga sempat menggeruduk rumah pelaku namun sudah melarikan diri. Total uang yang dibawa kabur pelaku hampir 2 miliar rupiah. Hampir 50 juta. Kasus ini rame kan, terduga pelaku itu bisa ditemuin atau enggak, Bu?
Tanggal berapa itu lagi kemarin hari Senin. Jam 8 dia udah kabur Pak, bawa anaknya Pak. Ada yang bilang, ada yang lihat tetangganya naik bajai. Rencananya korban akan melaporkan pelaku ke polisi dengan membawa sejumlah bukti pendukung. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Warga dan petugas Linmas menangkap pelaku pencurian jemuran pakaian dalam saat memanjat pagar milik rumah di Prajurit Kulon, Mojokerto. Pelaku sempat kabur dan baru bisa diamankan di jembatan Tribuana atau sejauh 1 km dari lokasi pencurian. Saat digeledah, warga menemukan barang bukti sarung bantal dan gunling di celana pelaku. Sejumlah warga mengaku resah berkali-kali kehilangan pakaian dalam yang tengah dijemur. Ketahui pelaku sudah 2 kali beraksi di wilayah ini. Yang kita yang diambil, yang sempat kececer itu BH. Oh, sama celana dalam ya? Iya. Itu sering Pak hilang seperti itu Pak? Kenapa? Sering hilang? Pokoknya dalam 1 minggu itu sering. Berapa kali Pak? Wah itu urusan orang. Yang penting sambat BH itu nang DKP kok hilang. Oh gitu. Pelaku dan barang bukti diserahkan warga ke kantor polisi. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah yang dijadikan sarang judi online jaringan luar negeri digerebek polisi di Bandung, Jawa Barat. Sementara di Bojonegoro, Jawa Timur, angka perceraian meningkat akibat dampak dari judi online. Waktu itu kecil. Polisi menggerebek rumah yang dijadikan tempat marketing situs judi online di Komplek Perumahan Muara, Bojong Loa Kidul, Bandung. Untuk mengelabuhi warga dan petugas, lokasi ini dijadikan tempat penjualan kain dan pakaian jadi. Hasil penggerebekan, polisi mengamankan 5 orang yang menjadi telemarketing, di mana 4 orang sebagai admin, sementara 1 orang FG sebagai supervisor. Selama sebulan praktek, judi online ini mendapat keuntungan 300 hingga 500 juta. Diketahui server judul ini berada di wilayah luar negeri. Rumah yang dikamuflase menjadi tempat penjualan kain, tapi ternyata di dalam menjadikan admin dan telemarketing dari judi online. Dan kemarin telah dilaksanakan penggerebekan oleh jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung dan telah diamankan kurang lebih 5 orang yang berada di tempat ini. 1 orang FG FG sebagai supervisor dan 4 orang ini adalah sebagai telemarketing. Untuk proses hukum lebih lanjut, 5 pelaku yang terjaring dibawa ke Mapolrestabes Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Mailana, iNews melaporkan. Ratusan istri di Bojonegoro mengajukan perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ada 978 istri yang mengajukan perceraian, di mana alasan utamanya karena suami kecanduan judi online. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, ada 2.360 perkara cerai dengan faktor ekonomi yang jadi masalah utama. Kecanduan judi online menyebabkan banyak suami tak mampu memenuhi tanggung jawab finansial kebutuhan sehari-hari. Pertengkarannya itu akan berimbas pada KDRT. Terbesar itu. Kemudian dia demi kecanduan judi online, dia akan melakukan sesuatu yang membabi buta, menjual seluruh asetnya. Kecanduan judi online berdampak negatif terhadap keluarga. Pemerintah harus bergerak cepat untuk memberantas para pengendali judi online yang masih beroperasi di Indonesia. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda pabrik sepeda listrik di kawasan industri Terboyo, Semarang. Api yang muncul sejak Kamis sore terus membesar hingga tengah malam. Sementara pemirsa, di Bandung, Jawa Barat, 2 orang terluka akibat ledakan tabung gas. Pabrik sepeda listrik PT Roda Pasifik Mandiri di kawasan industri Terboyo, Semarang terbakar sejak Kamis sore. Api yang muncul dari belakang pabrik ini dengan cepat membesar dan meludeskan hampir seluruh bangunan seluas 1 hektar ini. Angin yang cukup kencang dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Bahkan hingga Kamis tengah malam api masih membara. Petugas dan 15 unit pemadam kebakaran berupaya menjinakkan api agar tidak meluas ke bagian lain. Berarti dari belakang ini? Dari belakang sampai kiri.
Ini ruangan apa nih? Ruangan apa? Ini kan gudang spare part dan juga tempat perakitan sepeda listrik maupun motor listrik. Di situ juga terdapat aki-aki untuk kendaraan baterai listrik untuk sepeda listrik maupun motor listrik. Sementara di Jalan Cimindi, Kota Bandung, sebuah toko servis kompor hancur akibat ledakan yang diduga dipicu oleh kebocoran gas Kamis pagi. Seorang pria keluar dari toko dengan kondisi terluka dan langsung dievakuasi petugas dengan ambulans. Selain melukai 2 penghuni rumah, ledakan ini juga menyebabkan 2 rumah lain terdampak dan rusak. Dari Semarang dan Bandung, tim Anj. Polisi harus susah payah mencari 3 HP yang disembunyikan MKA di sebuah kuburan di Kalibeber, Mojo Tengah, Wonosobo. Sebelumnya pelaku menggasak 3 HP milik 3 penghuni kos yang tengah tertidur dengan pintu kamar yang terkunci. Akibat pencurian ini korban mengaku merugi hingga 10 juta rupiah. Setelah hilangnya HP, pelaku datang guna mendata HP-HP yang telah hilang dari mulai kata sandi HP sampai alamat Gmailnya dan berjanji akan menemani mereka ke polsek pada esok harinya. Namun ditunggu-tunggu, pelaku tak kunjung muncul. Curiga para korban akhirnya melaporkan pelaku ke Polsek Mojo Tengah. Dini hari. Masuknya lewat mana itu? Lewat pintu utama karena nggak dikunci. Satu kos itu teman-teman kamu ikut tidur di kamar kos itu atau gimana? Satu kamar 3 orang. Kini MKA sudah mendekam di tahanan dan dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi bekuk pelaku pembegalan mobil sales rokok di Bangkalan, Jawa Timur yang tengah mabuk. Sementara di Kuningan, Jawa Barat, kakak beradik pelaku pencurian spesialis mobil ditangkap. Sejumlah personil polisi dari Polres Bangkalan dan Polsek Burne meringkus FR, pelaku begal di ruas jalan Paseh, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku yang awalnya terus mengelak dan meracau menolak dibawa polisi, akhirnya menyerah dan pasrah. Penangkapan pelaku sempat mengundang sejumlah warga, bahkan keluarganya di lokasi. Pelaku membegal 2 sales rokok yang mobilnya sedang berhenti di tepi jalan saat hendak memasang banner promosi. Pelaku mendatangi para korban sambil mengeluarkan senjata tajam. Karena ketakutan, pemilik mobil ini langsung menghubungi Polsek, sehingga tim dari Polres dan Polsek langsung ke TKP. Sampai di TKP mendapatkan seseorang laki-laki ini masuk ke dalam mobil tersebut dengan menggunakan senjata tajam, sehingga yang bersangkutan diamankan di Polres Bangkalan. Itu pelaku katanya mabuk dan? Informasi dari teman-teman di lapangan yang bersangkutan mabuk. Setelah digelandang ke Mapolres Bangkalan, pelaku diperiksa di unit Pitsus Satreskrim untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat polisi meringkus 2 pencuri spesialis mobil bak terbuka di daerah Kuningan dan Cirebon, Jawa Barat. Keduanya merupakan kakak beradik warga desa Nanggela, Madiracan, Kuningan. Kasus ini bermula dari laporan hilangnya mobil bak terbuka milik Waji, warga desa Samar, Tulung Agung. Setelah mendeteksi keberadaan pelaku, polisi mengejar ke daerah Kuningan. Hasil penggeledahan di tempat persembunyian salah satu pelaku, polisi menemukan sepucuk senjata api rakitan jenis revolver lengkap dengan 4 butir amunisi. Menandai sasaran pada siang hari, mensurvei target saat pemilihan, kemudian dilakukan aksi menggunakan kunci letter T untuk menghidupkan kendaraan milik korban dan membawa kabur. Hasil pemeriksaan ternyata 2 bersaudara ini telah mencuri truk dan mobil bak terbuka di 14 lokasi. Keduanya kini terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Dan berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.